hari ini yang kita sedang bicarakan atau akan kita bicarakan itu adalah di bagian penyesuaian fiskal. Oke, sebentar. Nah, jadi di bagian yang ini, kita akan bahas di bagian penyesuaian fiskal, baik positif maupun negatif. Ya. Aturan akuntansi berbeda dengan pajak. Tetapi cara menghitung pajak itu berdasarkan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan sistem atau standar akuntansi keuangan. Jadi laporan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dulu, bagaimana? Nah dari situ kemudian dikonversi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan itu mempunyai beberapa perbedaan di beberapa titik gitu ya, ada perbedaan. Salah satunya yang akan kita bahas adalah terutama adalah biaya-biaya yang dalam akuntansi itu dapat dikurangkan. Kita menyebutnya expense, ada juga yang masuk ke harga pokok penjualan atau HPP atau COGS, dan mungkin ada beban lain-lain. Nah, di pajak dari COGS tersebut, dari biaya-biaya tersebut ternyata ada yang tidak diperkenankan atau tidak boleh menjadi pengurang. Akibatnya apa? Akibatnya di akuntansi mungkin laba sebelum pajaknya sebut saja 10, tetapi di pajak mungkin hanya 8 atau mungkin hanya 6. Jadi ada perbedaan. Atau sebaliknya, mungkin beban di akuntansi sebut saja hanya berjumlah 8, tapi dalam pajak dihitungnya 10. Gitu. Maka berbeda juga laba sebelum pajak akan berbeda. Gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan koreksi fiskal positif dan negatif. Kemarin kita sudah sampaikan koreksi fiskal itu sebenarnya bukan masalah biaya saja, masalah penghasilan juga ada, yaitu penghasilan final dan bukan objek pajak itu juga sebenarnya koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal negatif ya, karena dalam akuntansi itu masuk ke penghasilan, sales gitu ya, atau mungkin pokoknya penerimaan lah, revenue dan sebagainya, tetapi dalam pajak itu harus dibuang, yaitu penghasilan yang sifatnya final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi nanti koreksi fiskalnya adalah koreksi fiskal negatif, karena membuat labanya menjadi lebih kecil. Nah, mari kita masuk ke biaya-biaya, ketentuan-ketentuan biaya yang boleh dikurangkan menurut akuntansi dan juga menurut pajak. Tetapi nanti di dalamnya kita akan ketemu sebuah pengecualian-pengecualian. Nah, jadi akhirnya kita akan sekaligus belajar biaya-biaya yang tidak bisa dikurangkan. Nah, ini kalau mau belajar di sumber-sumber pasalnya, ada pasal 6 itu biaya yang dapat dikurangkan. Kemudian pasal 9 itu yang tidak boleh dikurangkan. Kemudian tentang bagaimana penyusutan itu di pasal 10 dan pasal 11 ya. Nah, nanti kita juga akan mengenal istilah dalam pajak ada namanya 3M. Ya, mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. 3M penghasilan. Nah, saya bacakan ya. Deductible expense ya di kalimat yang paling bawah ini. Deductible expense atau biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, ini berarti konteksnya adalah kita sedang menghitung penghasilan kena pajak. Jadi konteksnya konteks pajak. Ternyata dalam konteks pajak ada deductible expense, yaitu biaya yang boleh dikurangkan. Yaitu apa? Yaitu biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 3M penghasilan, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Penghasilan yang mana? Penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang dimaksud penghasilan yang merupakan objek pajak di sini adalah penghasilan yang merupakan objek pajak akhir tahun, yang dikenakan pajak pada akhir tahun, yang menggunakan tarif umum. Artinya ini sebenarnya penghasilannya adalah hanya penghasilan PAT kalau kita sering menyingkatnya kemarin ya. Berarti selain yang final dan selain yang bukan objek pajak. Oke. Kemudian lanjut lagi.
yang pembebanannya, maksudnya biayanya yang dibebankan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Ini maknanya deductible expense ada dua, yang sekaligus langsung di tahun pengeluaran terjadi di tahun 2022 langsung dibebankan sekaligus, atau melalui masa manfaat. Berarti ini ketika pengeluaran tersebut terkait dengan aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Ya, kita mengenalnya di aset tetap. Maka kalau aset tetap tidak boleh dibebankan sekaligus di tahun tersebut, tetapi harus dialokasikan sesuai dengan masa manfaatnya. Ini sesuai dengan kalau kita belajar di akuntansi keuangan menengah adalah alokasi ya penyusutan ya, alokasi dari harga perolehan agar memenuhi prinsip matching cost against revenue gitu. Jadi kalau ada beli gedung ya, gedungnya itu tidak bisa langsung dibebankan sekaligus gede banget 10 miliar tahun itu misalkan pas pembelian. Nah, tidak sesuai seperti itu, tidak cocok karena gedung tersebut punya masa sebesar 20 tahun, maka pembebanannya juga 20 tahun. Ini agar nanti sebanding dengan revenue ataupun penghasilan baik yang berakibat langsung maupun tidak langsung dari keberadaan gedung tersebut. Jadi gedung 20 tahun, maka selama 20 tahun kan dia mendukung masuknya revenue ke perusahaan tersebut. Maka harus ditandingkan secara proporsional karena 20 tahun ya udah 20 tahun juga pembebanannya. Ya, kalian udah lebih paham karena sudah belajar penyusutan di dalam akuntansi. Nah, mari kita lihat biaya pengeluaran yang boleh dikurangkan. Sebenarnya kalau belajar pajak, kita fokusnya adalah yang tidak boleh dikurangkan sebenarnya ya. Kalau mana yang boleh dikurangkan? Ya semua dalam akuntansi, biaya-biaya dalam akuntansi boleh dikurangkan, kecuali yang tidak boleh. Maka fokus kita harusnya adalah mana yang tidak boleh. Mana yang tidak boleh dikurangkan dalam akuntansi, dalam pajak. Tetapi ini sebuah penegasan saja. Oh, ini loh biaya-biaya yang boleh dikurangkan yang ada di ketentuan perpajakan. Nah, sebelum masuk detailnya apa yang boleh dikurangkan, apa yang tidak boleh, ini prinsip dasarnya dulu. Prinsip dasarnya adalah kita kemarin sudah belajar bahwa penghasilan ada 3 jenis. Yang merah itu adalah sesuatu yang harus dikoreksi. Namanya koreksi fiskal, tadi saya sampaikan koreksi fiskal negatif. Karena dengan dibuangnya penghasilan yang final, ini saya silang, dan penghasilan bukan objek pajak, maka penghasilan dalam aturan pajak menjadi lebih kecil. Hanya yang hijau saja yang kita hitung dalam perhitungan penghasilan kena pajak dalam penghitungan PPh terhutang. Jadi hanya yang objek pajak non final atau sebenarnya di sini maksudnya adalah yang dikenakan pajak pada akhir tahun gitu ya. Ini simbol yang kita sepakati bersama ya, walaupun simbol ini informal. Mungkin kamus lain nggak mengenal ini gitu ya. Nah, kita sudah bicara penghasilan, kita sekarang fokus ke biaya. Ini prinsipnya seperti ini. Sebuah entitas ekonomi, entah korporasi, bahkan orang pribadi pun, itu dia bisa mendapatkan sebuah penghasilan, tentu ada sesuatu yang dikorbankan. Namanya pengeluaran atau biaya. Kalian belajar ada namanya expense, ada belajarnya cost gitu ya. Nah, pengeluaran-pengeluaran atau beban atau biaya ini dalam pajak kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok ya. Nah, yang merah dulu fokusnya. Yang merah dulu. Ada yang 94 PP 94 tahun 2010. Bentar, saya ganti warna tintanya. Menjadi warna yang ini saja. Nah, ini. Ya. PP 94 2010 ini terkait dengan biaya-biaya. Jadi begini, sebelum masuk ke detailnya. Jadi sebuah korporasi atau sebuah entitas ekonomi dia bisa menghasilkan sebuah penghasilan, ini mendapatkan sebuah penghasilan, tentu memerlukan biaya-biaya, ya, memerlukan biaya. Nah,
biaya ini bisa jadi tidak bisa dipecah-pecah. Mana yang terkait non final, mana yang terkait final, mana yang terkait BOP. Tapi bisa jadi jelas gitu ya. Oh, biaya ini saya gunakan untuk mendapatkan penghasilan yang final gitu. Oh, biaya ini saya gunakan untuk menghasilkan penghasilan yang bukan objek pajak. Itu yang ada bisa jadi jelas, ada yang bisa jadi nggak jelas. Nah, prinsip dalam pajak itu pengeluaran-pengeluaran, kalau pengeluarannya itu terkait dengan sesuatu yang penghasilan sifatnya merah, yaitu final dan bukan objek pajak, maka biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dalam ketentuan perpajakan. Kenapa seperti itu? Karena penghasilannya aja nggak boleh digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, maka biaya yang terkait pun tidak boleh digabung, tidak boleh diperhitungkan. Ya, jadi maka biaya yang tidak boleh dikurangkan yang merah-merah juga, yaitu yang terkait dengan final, gitu ya. Ini PP 94 2010 atau bahkan yang terkait bukan objek pajak juga ada di PP 94 tahun 2010. Dan yang tidak boleh dikurangkan berdasarkan pasal 9 ayat 1. Nanti kita lihat apa saja yang nggak boleh dikurangkan. Intinya berarti berarti biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan PPh, terutama PPh badan, itu adalah hanya biaya-biaya yang terkait. Pertama, penghasilannya itu penghasilan yang PAT, penghasilan bukan objek pajak, yang bukan BOP dan bukan final. Yang terkait itu dulu. Yang kedua, meskipun terkait dengan yang tadi, terkait yang bukan BOP dan terkait yang non final, tetapi harus dicek apakah tidak termasuk dalam pasal 9 ayat 1. Jadi termasuk dalam daftar yang dilarang apa enggak gitu. Kalau dilarang ya enggak boleh. Gitu ya. Jadi kita berarti sudah kita pasti pahami adalah kita sudah tahu penghasilan final. Maka biaya terkait penghasilan final nggak boleh dikurangkan. Nah, itu clear lah, nggak perlu ngapalin yang lainnya. Tinggal kita pakai logika. Oh, ini dia ada pengeluaran tapi terkait dengan penghasilan final, maka pengeluarannya nggak boleh dikurangkan. Itu dalam pajak ya. Kemudian yang kedua yang kita sudah yakin dan tahu juga tanpa belajar lebih dalam adalah pengeluaran atau biaya yang terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak juga tidak boleh dikurangkan. Nah, baru minggu depan kita akan belajar, atau mungkin sekarang juga sedikit-sedikit akan belajar sesuatu yang tidak boleh dikurangkan selain yang terkait final dan yang terkait BOP. Gitu ya. Saya lanjutkan dulu. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Nah, kita lihat. Ini sebuah kewajiban namanya pembukuan terpisah jika wajib pajak itu mempunyai sumber penghasilan yang ternyata sumber penghasilannya itu ada yang final dan ada yang tidak final. Kenapa dipisah? Dalam ketentuan perpajakan ya biar kita bisa menentukan mana yang menjadi objek pajak akhir tahun, mana yang tidak. Kalau dicampur tanpa keterangan, nanti nggak jelas, susah kita menghitung pajak terutangnya. Susah menghitung penghasilan kena pajak dan sampai akhirnya kita tidak bisa menghitung PPh terutang. Dalam akuntansi diwajibkan apa enggak? Enggak. Akuntansi itu yang jelas di SAK ya cuma paling per segmen gitu ya. Kalau mau penjelasan per kota silakan, tetapi tidak diwajibkan dipisah final dan tidak final. Dalam pajak wajib ya. Kemudian dipisah juga mana yang merupakan objek pajak dan mana yang bukan objek pajak. Harus jelas gitu ya. Dan jika ada penghasilan mendapatkan fasilitas perpajakan di pasal 31A, itu yang kemarin saya ceritakan, perusahaan yang investasi di tempat tertentu, daerah tertentu dengan jumlah tertentu itu bisa mendapatkan fasilitas berupa pengurangan penghasilan. Nah, maka harus jelas juga ini usaha yang mendapat fasilitas atau tidak. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan perusahaan itu
pengeluaran-pengeluarannya itu ternyata sekaligus menghasilkan, jadi ini ada biaya bersama yang langsung menghasilkan penghasilan yang bisa jadi BOP, ini biaya yang langsung menghasilkan penghasilan yang BOP, kemudian menghasilkan penghasilan yang final sekaligus, dan mungkin terkait juga dengan penghasilan yang PAT. Nah, kalau penghasilannya nggak bisa dihitung sendiri-sendiri, dalam arti mungkin mengeluarkan 100 juta, tapi itu nanti hasilnya adalah ada penghasilan BOP, ada penghasilan final, ada penghasilan PAT, maka cara menghitung yang boleh dikurangkan bagaimana? Proporsional. Contohnya bagaimana? Ada di slide selanjutnya. Nah, ini. Ini contoh perusahaan dana pensiun. Penghasilan yang bukan objek pajaknya dia adalah 100 juta. Kemudian penghasilan yang tidak finalnya itu 300 juta. Totalnya adalah 400 juta. Nah, untuk mencapai total 400 juta ternyata biayanya 200 juta. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Di perusahaan dana pensiun itu nggak bisa dipisahkan mana yang terkait final, mana yang terkait BOP, mana yang terkait tidak final itu nggak bisa diketahui. Padahal kita harus menentukan mana yang deductible expense. Ya, kan kita harus deductible expense harus jelas. Ya. Nah, berapakah deductible expense? Kalau biayanya ini rombongan, jadi biaya bersama 200 juta, ternyata untuk sesuatu yang terkait BOP dan terkait yang B itu PAT sebenarnya maksudnya ya. PAT yang dikenakan pajak pada akhir tahun. Ya. Jadi yang A itu BOP, yang B itu adalah yang dikenakan pajak pada akhir tahun. Deductible expense-nya berapa? Deductible expense-nya itu yang boleh dikurangkan. Nah, kita pakai prinsip kan penghasilan yang mau dihitung kan hanya yang PAT saja, yang 300 juta saja. Maka deductible expense adalah 300 ya, 300 juta per total penghasilannya 400 ya. Jadi proporsional ya, dikalikan dengan seluruh biayanya adalah 200 gitu. Ya, sama dengan 150 ya. Nah, maka biaya yang boleh dikurangkan adalah 150 juta. Gitu. Jadi biayanya 150 juta, PAT-nya nanti 300 juta. Gitu ya. Itu kalau ada biaya bersama. Lalu kita masuk bagaimana kalau ada pengeluaran yang ternyata memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, ini pengeluaran kan ada 2 jenis tadi disampaikan. Ada yang masa langsung sekaligus, masa manfaatnya tidak lebih dari setahun, biaya-biaya misalkan biaya iklan, gitu ya, biaya perawatan mungkin yang enggak jangka panjang, perawatan yang habis dalam 1 tahun itu, maka langsung dikurangkan sekaligus. Sama dengan prinsip akuntansi. Kalau pengeluaran itu memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, misalkan membeli aset tetap, ya, peralatan dan sebagainya, maka melalui penyusutan. Ini sama dengan prinsip akuntansi. Di pajak juga diadopsi seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini adalah daftar-daftar biaya yang boleh dikurangkan bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT. Ada di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kita akan bahas satu persatu. Ya, sampai kemudian setidaknya saya bisa membahas sampai dengan huruf E. Karena yang F itu sudah ada videonya, gitu ya. Kita berhemat saja. Kita mulai yang pertama dulu. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan menurut aturan perpajakan, yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Apa saja itu? Enggak usah diapalin. Sama dalam akuntansi, apapun itu yang terkait dengan kegiatan usaha. Ya berarti pembelian bahan, listrik dan sebagainya ya, semuanya. Nah, ini perincian-perincian seperti ini bukan berarti hanya ini saja yang boleh. Yang lainnya pun boleh, asalkan itu terkait langsung dengan langsung atau tidak langsung kegiatan usaha.
Berarti makna dari poin A ini kalau ada pengeluaran yang ternyata tidak terkait langsung atau tidak langsung kegiatan usaha, maka tidak boleh dikurangkan. Contoh, kalau perusahaan membeli mobil, tapi mobilnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha, hanya digunakan oleh direksi untuk mengantar anaknya. Maka mobil tersebut dikatakan tidak terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Maka itu tidak boleh dikurangkan. Apakah mungkin terjadi? Sangat mungkin di perusahaan-perusahaan yang belum terbuka, sangat mungkin dia mengeluarkan pengeluaran yang sifatnya sebenarnya pribadi, tidak terkait dengan kegiatan usaha. Nah, jadi poin A1 itu biaya pembelian bahan, biaya gaji, upah, ya, memberikan sesuatu kepada pegawainya, ya, itu boleh menjadi pengurang. Bunga, sewa royalti, biaya perjalanan, pengolahan limbah, asuransi, promosi. Nah, promosi nanti ada penjelasan di bawah, biaya administrasi, dan termasuk pajak. Nomor 9, ada pengecualian. PPh tidak boleh menjadi pengurang. Ya, jadi pajak-pajak yang lain boleh, tapi PPh nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada yang tahu? Saya ngomong terus nih nggak ini. Sesekali pengen dengar. Kenapa nggak boleh? Ya, silakan ada yang mau berpendapat. Karena menjadi kredit pajak, Pak. Oke, boleh. Tadi siapa yang jawab ya? Rifki, Pak. Rizky ya. Bisa seperti itu. Karena beberapa PPh, ya, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan itu menjadi kredit pajak. Contohnya PPh 22. Sekaligus kalian belajar kredit pajak yang kemarin saya lewati, tapi karena sudah pernah dibahas di OP, jadi saya anggap kalian sudah paham. PPh 22 yang dibayarkan nggak boleh jadi pengurang, kan jadi kredit pajak. Nah, bagaimana kalau PPh final? Nah, ayo, bagaimana? Kan nggak bisa jadi kredit pajak. Boleh dikurangkan apa enggak? Jawabannya kan nggak boleh, ya kan? Tapi kenapa? Izin Pak, mungkin karena PPh final itu udah memiliki perhitungan tersendiri ya Pak, jadi nggak perlu dibawa ke akhir tahun lagi, cuma udah dipisahin gitu. Ya, PPh final, oke. PPh final itu tersendirinya karena gini sebenarnya. Prinsip dasar di awal, PPh final berarti terkait sesuatu yang final. Terkait sesuatu yang final, berarti perusahaan mendapatkan penghasilan yang final. Penghasilan final itu tidak diperhitungkan dalam penghitungan pajak akhir tahun, ya otomatis yang terkait dengan itu biaya-biayanya juga nggak boleh, termasuk juga PPh finalnya. Nah, yang lebih mendasar lagi adalah kita kan menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak pada akhirnya nanti itu kan sama dengan laba sebelum pajak sebenarnya ya. Nah, baru dari penghasilan kena pajak dikalikan tarif PPh, jadilah PPh. Ya kan, PPh terutang sama dengan tarif PPh badan dikalikan penghasilan kena pajak. Nah, kalau kita sedang menghitung PPh, maka tidak logis kalau justru ada PPh yang dikurangkan di situ. Namanya juga lagi ngitung PPh. Kalau lagi ngitung PPh berarti jangan dikurangkan dengan PPh. Gitu. Urutannya kan gini. Kalau kita sudah bicara gross profit, aduh, maaf ya, ini stylusnya lagi macet. Pakai mouse terpaksa. Bicara gross profit dikurangi expense, ya. Nah, ini misalnya gross profitnya 10, expense-nya 2, maka ini namanya earning before tax. Penghasilan sebelum pajak. Nah, ini 8. Kalau tidak ada koreksi fiskal, maka earning before tax ini sama dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu nanti dikalikan dengan tarif, maka langsung ketemu PPh. Nah, PPh-nya berapa di sini ya? 22% lah tarifnya kan. Nah, maka ini kan kita baru mencari PPh-nya berapa gitu ya. Berarti jangan dikurangkan dengan PPh. Nanti bulat gitu ya. Itulah kenapa PPh
Salah satu alasannya tidak boleh menjadi pengurang. Wong kita lagi menghitung PPh kok. Gitu. Ya. Saya lanjutkan. Izin Izin bertanya, bertanya, Pak. Pak. Ya, Alia dulu silakan. Itu tadi kan misalnya apabila perusahaan itu membeli mobil, terus mobilnya digunain untuk keperluan pribadi, itu kan nggak boleh dikurangin kan ya Pak? Iya. Tapi kalau misalnya itu digunain untuk campuran untuk perusahaan itu juga, tapi untuk keperluan pribadi juga gimana? Nah, bagus pertanyaannya Alia. Kembali ke prinsip tadi ya, ada suatu biaya tetapi digunakan untuk dua hal. Satu, kalau contoh tadi adalah final dan BOP. Nah, kalau sekarang ternyata biaya itu digunakan yang terkait dengan 3M dan juga yang tidak terkait dengan 3M. Maka kalau bisa dihitung, maka dihitunglah yang terkait dengan 3M saja yang boleh dikurangkan. Selain itu berarti nggak boleh dikurangkan. Tapi saya tahu bahwa itu agak sulit. Maka nanti khusus ada kendaraan yang dibawa pulang oleh jadi kendaraan perusahaan yang dibawa pulang oleh pegawainya itu nanti Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan dengan cara cukup 50%-nya saja. Gitu ya. 50% saja, itu jalan tengahnya. Karena sulit sekali untuk menghitung, wah ini berarti pengeluaran ini untuk kebutuhan pribadi, ini untuk kebutuhan kantor kan sulit. Jadi udahlah 50% saja. Gitu. Oke ya. Tadi yang satu lagi mau nanya siapa ya? Terima kasih Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, Sonia silakan. Berarti kan tadi seluruh pajak itu yang dibayarkan boleh jadi pengurang kecuali PPh. Berarti kalau seandainya kita bayar pajak PPN sama PPNBM gitu boleh dikurangin ya, Pak? Nah, ini bagus pertanyaannya. Sebentar, itu sekaligus saya terangkan ketika sampai di bawahnya ya. Tentang pajak ini agak harus hati-hati ya. Makasih Sonia, ingetin saya untuk menerangkan itu. Nanti ada bagian di bawah ini ya. Saya lanjutin dulu. Oke. Nah, promosi ini intinya jangan sampai ada biaya abal-abal yang ngaku-ngaku ditaruh di pos biaya promosi. Nah, ini tergantung jelinya auditor. Kalau kalian bekerja di kantor pajak menjadi pemeriksa pajak, maka kalian melihat apa betul ini biaya promosi. Jangan-jangan biaya untuk kepentingan pribadi tetapi dia numpang aja. Contoh yang sering dulu saya ketemu, pernah ketemu itu adalah SPG membawa ngasih rokok gitu ya di stasiun dan di terminal gitu ya. Nah, itu contoh biaya promosi, membagikan rokok-rokok itu gitu ya, sampel rokoknya gitu. Tapi kalau misalkan SPG-nya bukan perempuan, berarti bukan SPG dong. SP apa tuh? G-nya kan girl, ganti di laki-laki gitu ya. Nah, misalkan dia melaporkan, saya udah mempromosikan rokok merek L gitu ya, di share gitu ya. Itu ternyata udah habis sekian gitu. Yang separuh dipakai sendiri oleh salesnya, nggak dibagikan. Nah, itu termasuk contoh pengeluaran yang bohongan. Pengeluaran untuk profit yang bohongan. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, itu agak sulit memang, kecuali harus diaudit. Ya, tapi secara ketentuan seperti itu. Jadi harus benar-benar dikeluarkan untuk kepentingan promosi, jangan kemudian dicampur-campur sama yang lain. Nah, ini pajak ya. Pajak yang menjadi beban perusahaan dalam rangka usahanya selain PPh, contohnya PBB, biaya metre, pajak hotel, pajak restoran dapat dibeban sebagai biaya. Nah, ini jebakan kalau membaca ini saja tanpa mendengarkan penjelasan lebih lanjut, gitu ya. Jadi kalau kalian tadi jawabannya keliru, wajar banget ya. Kalau benar hebat ya. Tadi sih nggak ada yang dapat 100 gitu hasilnya, tapi ada yang dapat 88 gitu. Nah, begini. Prinsip dari pajak yang boleh dikurangkan kayak gini. Nah, ini udah keluar. Nah, pajak-pajak yang dapat dikurangkan, PPh kan nggak boleh. Karena sedang menghitung PPh, maka PPh nggak boleh. Selain PPh bagaimana? Boleh, tetapi jangan dimaknai seluruhnya seperti ini.
Pertama, tetap pakai prinsip apakah pajak tersebut, ya ingat, yang nggak boleh itu adalah pengeluaran yang terkait dengan final. Ya, final nggak boleh. Ya, berarti PBB kalau itu atas tanah dan bangunan yang menghasilkan penghasilan yang sifatnya final, berarti nggak boleh. Ya, gitu ya. Kemudian yang terkait BOP juga tidak boleh. Prinsipnya kayak gitu terus. Dan satu lagi, yang bukan 3M. 3M bukan itu berarti ya, no 3M gitu ya. Bukan 3M, not 3M ya, bukan no. Not 3M, bukan 3M, maka tidak boleh. Itu prinsipnya seperti itu. Ya. Satu lagi, prinsip yang nggak kelihatan di sini tapi itu merupakan prinsip mendasar bahwa pajak tersebut benar-benar kita yang nanggung. Bukan merupakan pajak yang dibebankan kepada pihak lain. Kita lihat. PBB, misalkan PBB-nya yang menanggung adalah perusahaan. Dan itu tidak terkait final, tidak terkait BOP, tidak terkait not 3M, berarti terkait P3M. Kok P3M sih? P3M mah di kampus itu. Terkait dengan 3M. Maka, dan perusahaan yang nanggung, maka itu boleh dikurangkan. Contoh, perusahaan membayar PBB atas ruko yang dia jualan di situ kan jualan komputer dia. Jualan komputer di ruko. Rukonya kan ada PBB-nya dan perusahaan itu membayar. Ya sudah, PBB-nya boleh dikurangkan. Karena PBB yang nanggung adalah perusahaan. Pertanyaan saya adalah apakah ada contoh PBB yang kita tidak nanggung? Kita tidak menanggung PBB itu. Dalam kondisi apa? Silakan. Ada di soal tadi ya. Yaitu Sewa, jika Pak. gimana? Ya silakan. Sewa, Pak. Sewa. Disewa. Ya. Kalau disewakan, nah kita analisis yang disewakan. Kalau disewakan, gedungnya disewakan, berarti kita mendapatkan penghasilan berupa apa? Sewa gedung ya, sewa tanah. Penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Itu masuk penghasilan yang jenis mana? Final. Oke. Maka penghasilan yang masuk adalah final. Kalau kita kemudian menanggung PBB-nya, maka tidak boleh dikurangkan. Gitu. Karena terkait dengan yang final. Itu contohnya ya. Oke. Atau misalkan kayak gini. Memang kita punya ruko, kita pakai sendiri. Ya. Atau dipakai ya kita pakai sendirilah ya. Tetapi kemudian ada pihak lain yang menanggung PBB kita, walaupun nggak mungkin banget ya. Jadi kita nggak mengeluarkan PBB itu, uang nggak menanggung PBB tersebut. Ini contohnya agak kurang tepat lah ya. Saya ganti aja. Misal rukonya dibagi dua, untuk kita sendiri jualan komputer dan disewakan. Tapi perjanjiannya adalah dia menanggung seluruh PBB dari ruko tersebut. Nah, berarti kan PBB kita ditanggung orang lain. Kalau ditanggung orang lain berarti nggak boleh menjadi beban kita. Tuh, ya. Kemudian BM itu apa ya? Biaya masuk. Biaya masuk. Atau biaya metre. Macam-macam ya. Biaya metre juga sama. Biaya metre kalau misalkan kita yang nanggung ya boleh dikurangkan gitu ya. Kalau biaya masuk, kalau kita yang nanggung boleh kita kurangkan. Kemudian pajak hotel. Nah, pajak hotel. Kita lihat. Perusahaan rapat. Ya. Ini hati-hati ini. Konteksnya pajak hotel yang bagaimana? Jadi misalkan perusahaan rapat. Perusahaan rapat. PTX rapat. Nah, bukan PT rapat ya, PT mengadakan rapat.
rapatnya di hotel. Kalian ingat kalau di hotel itu misalkan per malam itu adalah, atau dia mungkin karena menyewa banyak kamar mungkin 100 juta. Nah, Pemda memberikan aturan bahwa pajak hotel itu 10%, misalkan ya. Maka perusahaan tersebut membayarnya adalah 100 plus 10 juta pajak hotel. Maka dia membayar 110 juta. Inilah contoh dari pajak hotel yang boleh dikurangkan oleh PT ABC, ya, PT ABC yang mengadakan rapat. Dia dipungut 10 juta, maka itu boleh dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak terkait PPh nantinya. Paham ya? Tapi ada pajak hotel yang tidak boleh dikurangkan, yaitu ketika dari sisi hotelnya sendiri. Si hotel itu dia akan memungut 100 juta kan tadi kan, penghasilannya dia 100 juta. Apakah dia boleh mengurangkan yang 10 juta ini? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Loh 10 juta itu yang nanggung si PT siapa? ABC kok. Tugas dari si hotel tersebut adalah 10 juta yang dia pungut dari PT ABC tadi, dia setorkan ke kas daerah. Itu ya. Itu yang saya maksud. Pajak hotel ada yang boleh dikurangkan, ada yang nggak boleh dikurangkan, tergantung konteksnya bagaimana. Bagi orang yang menggunakan jasa si hotel, maka dia dipungut 10 juta tadi, pajak hotel itu boleh dikurangkan. Tetapi bagi hotelnya 10 juta itu bukan bebannya dia. Ya, bukan bebannya dia, maka nggak boleh dikurangkan di hotelnya. Nah, lanjut. Pajak restoran, ada yang bisa berikan contoh mana yang boleh dikurangkan, mana yang tidak boleh dikurangkan? Silakan. Ya. Yang terkait hotel tadi masih agak bingung kan, ada yang boleh jadi kredit pajak kalau kita sana dipotong pajak hotel, tapi bukannya kalau terkait kayak gedung dan bangunan itu final gitu ya Pak sewanya, jadi harusnya nggak boleh dikreditin. Nah begini, ini harus lebih presisi ya soalnya ya. Ini saya ulang ya. Ini PT ABC. PT ABC itu dia mengadakan rapat. Biaya rapatnya itu dia menggunakan siapa? Hotel PT Hotel Abadi, gitu ya. Nah, PT ABC mengeluarkan jurnalnya aja karena anak akuntansi kan jurnalnya adalah biaya rapat pada cash. Berapa tadi? 100 juta atau 110? Kalau jurnalnya 110. Biaya rapat pada cash. 110 juta. Itu jurnalnya dari PT ABC. Jurnalnya PT Hotel Abadi? Yes, pada rent revenue. Cash, ini kalau udah terjadi misalkan. Cash pada Revenue. ya cashnya 110, ini revenue-nya ya. Revenue juga 110. Nah, sekarang kalau tadi soalnya bingung, loh ini kan pada penghasilan sewa, penghasilan apa namanya, sewa ruangan dan sebagainya. Itu pembahasan seperti itu konteksnya di hotel, pihak di hotelnya. Nanti kita bahas khusus untuk hotel tuh ada sedikit variasi ya. Tapi kita akan membahas dari sisi PT ABC yang mengeluarkan biaya. Ya, jadi tidak relevan final atau enggak dari sisi PT ABC. Gitu ya Sonia ya, udah paham ya? Terima kasih Pak. Ya, oke. Yang pajak restoran silakan, ada yang mau memberikan ilustrasi, contoh ilustrasi dalam kondisi apa pajak restoran dapat dikurangkan, dalam kondisi apa tidak dapat dikurangkan. Mirip penjelasannya dengan ini yang hotel tadi sebenarnya.
Izin jawab, Pak. Ya, coba Sonya gimana? Ini kalau pajak restoran kayak misalnya kita makan di KFC kan kena pajak restoran. Nah, karena kita dipotong pajak restoran bisa jadi dikreditin gitu, Pak. Sebentar. Hati-hati ini ya Sonya, terminologi dikreditkan. Dikreditkan sama dikurangkan berbeda. Dikurangkan maksudnya Dikurangkan biayanya. ya. Oke. Dikurangkan di mana? Di penghasilannya nanti, Pak. Di awal penghasilan. Oke, biar lebih enak kita beri contoh ya. Saya beri ilustrasi nanti kamu lengkapi. Ini saya ini kan dulu, hapus dulu sebentar. Cara ngapusnya gimana? Nah, saya berikan ilustrasi, Sonya melengkapi. Nah ini ya. Biar di KFC kita konteksnya badan aja, maka kita berikan contoh aja. Contohnya gini. PT ABC lagi ya. PT ABC. Rapat lagi, rapat. Rapatnya di, aduh pegang nyebut merek nggak apa-apa lah ya, KFC. Ya, rapat di KFC. Maka ada PT ABC, ada PT Fast Food namanya ya. Fast Food Indonesia itu KFC ini. Jadi PT ABC karena makan di rombongan di pojokan ada 10 orang gitu ya. Maka dia membayar makanan. Bayar makanan, ini ngasih makanan ayam, ngasih ayam mati ya, bukan ayam hidup. Maksudnya udah digoreng gitu. Nah, PT ABC bayar. Nah, bayar. Nah, bayarnya adalah 10 orang, ini paketnya ekonomis ya. 10 orang cuma 500.000. Nah, tetapi ada pajak daerah. Pajak daerah, pajak restoran. Jadi PT ABC bayarnya adalah 500.000 plus 50.000. Totalnya adalah 550.000. Itu jumlah yang dibayarkan oleh PT ABC kepada PT Fast Food. Nah, mari kita lihat pembukanya PT ABC. PT ABC akan membuat jurnal seperti ini. Biaya rapat tadi boleh 500, boleh 550, sama aja sebenarnya. Bisa nggak apa-apa. Biaya rapat 500.000, biaya atau expense ya, biaya pajak restoran sama dengan 50.000 ya. Terus kasnya 550.000. Fast food dia nerimanya adalah kasnya didebit 550.000 ya. Penjualannya 500 atau 550? Ayo. 500 saja ya. 500. Kemudian yang kreditnya apa dong? Satu lagi yang 50. PPh payable. Nah, ini karena 50.000 itu pajak restoran yang utangnya itu kepada pemerintah daerah. Ya. Nah, maka namanya ini betul payable, utang ya. Utang, tapi utang apa? Utang pajak restoran. Ya, ini kalau pakai bahasa Indonesia ya, bisa macam-macam nama akunnya. Tapi utang pajak restoran artinya uangnya udah ada di PT Fast Food, ya, tetapi dia berutang kepada Pemda untuk menyetorkan 50. Itulah jurnal output kayak gitu sebenarnya. Tapi ini pajak daerah. Sama aja sebenarnya kalau di pajak yang enggak daerah gitu ya. Utang pajak restoran itu maksudnya dia berutang kepada negara, punya kewajiban untuk menyetorkan ke kas negara. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya. Dari fast food dulu dah, fast food dulu. Dari kayak gini,
dari jurnal kayak gini ya, kas di debit, ini agak masuk ke akuntansi pajak ya, karena kalian nanti akan dapat PSAK 46. Sekarang udah dapat ya? Akuntansi pajak penghasilan ada di RPS kalau nggak salah ya. Habis Smith, nah itu. Ini pengantar-pengantarnya aja. Debitnya kas, kreditnya adalah penjualan sama utang pajak restoran. Maka dari angka ini secara akuntansi ada yang menjadi beban apa enggak? Bebannya perusahaan. Expense ada enggak? Dari jurnalnya. Yang masuk laporan keuangan itu yang mana? Jadi ngomong akuntansi ya, nggak apa-apa lah ya, karena orang akuntansi. Mana akun mana yang masuk laporan keuangan laba rugi maksud saya? Masuk yang mana? Yang masuk ke situ yang mana? Biaya bayar pajak. Maaf, bisa diulang? Yang bukan so-nya tadi siapa? Yang kas sama yang penjualannya ya Pak. Iya, Yang kalau di penjualannya maksudnya. ya kalau di laba rugi kan penjualannya ya, oke penjualannya. Ada bebannya apa enggak dari transaksi ini yang masuk ke laba rugi? Nggak ada, Enggak. Pak. Enggak ada, enggak ada dari akuntansinya udah ketahuan. Oh, enggak ada yang boleh dikurangkan. Oke? Maka artinya pertanyaan pajaknya apakah 50.000 ini 50.000 pajak restoran yang ini dalam pajak boleh dikurangkan oleh PT Fast Food? Jawabannya bagaimana? Enggak. Tidak boleh. Ya memang bukan bebannya dari PT Fast Food. Gitu. Ini cara belajar pajak pakai pendekatan akuntansi yang mungkin lebih mudah buat kalian. Dari pajak dari akuntansi aja udah nggak boleh jadi beban. Dalam pajak dalam hal ini juga nggak boleh. Nah, kita lihat di sisi PT ABC. Ya. Dalam akuntansi ini ya debitnya ada 2, kreditnya ada 1. Nah, mana akun yang masuk ke laporan laba rugi? Yang debit biaya rapat, biaya pajak. Ini kalau pajak restoran berarti restoran tax expense kali ya. Pajak restoran lah biaya pajak. Mana yang masuk laporan laba rugi? Biaya rapat sama biaya pajak. Betul. Berarti secara akuntansi tax expense sini, biaya pajak restoran ini, ya, biaya pajak restoran ini juga masuk ke laba rugi. Nah, itu secara akuntansi. Secara pajak, apakah boleh? Nah, ini yang kita bahas, boleh. Kenapa? Karena memang benar-benar dia yang nanggung, PT ABC yang nanggung, dan itu adalah selain PPH. Paham ya teman-teman ya? Kenapa pajak restoran bisa dikurangkan di PT ABC, tapi nggak boleh di PT Fast Food. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti intinya yang boleh jadi pengurang itu di bagian pihak yang dipotong atau dipungut gitu ya, Pak. Tapi kalau dia yang motong pasti nggak boleh jadi pengurang di bagian dia. Betul. Demikian juga dalam kredit pajak. Ya. Jadi saya ulang ya. Kalau kita motong atau mungut, berarti kan mengambil pajaknya orang lain. Kita itu menjalankan fungsi withholding system. Maka ngambil pajaknya orang lain. Ya nggak boleh kita mengurangkan itu atau mengkreditkan itu juga nggak boleh. Mengurangkan yang nggak boleh, mengkreditkan yang nggak boleh. Tanggung jawab dari orang yang memotong atau memungut pajak adalah menyetorkan ke kas negara. Itu ya. Nah, kemudian dari sisi PT ABC, dari sisi yang dipotong atau dipungut, itu ada 2 kemungkinan. Dia boleh mengurangkan atau boleh mengkreditkan. Atau nggak boleh dua-duanya. Ya, tergantung konteksnya apa. Kalau yang kita dipotong PPH dan PPH-nya itu tidak final, maka kita mengkreditkan. Kalau kita dipotong PPH, PPH-nya final, nggak boleh dikreditkan, nggak boleh dibiayakan.
Kalau kita dipotong PPh-nya tidak final, berarti dapat dikreditkan, ya nggak boleh dibebankan. Gitu. Tetapi kalau kita dipotong atau dipungut pajak daerah, jawabannya bagaimana, Sonia? Boleh dikurangin, Pak. Boleh Ya. dikreditin. Bukan boleh dikreditin, boleh dikurangkan. Takut keliru ya. Jadi kalau kita dipotong atau dipungut pajak daerah, maka kita yang dipotong atau dipungut tersebut boleh mengurangkan pajak tersebut terhadap penghasilan kita dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak. Konteksnya adalah menghitung PPh badan. Itu ya. Oke. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Oke, cukup ya. Udah setengah 10. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang biaya promosi tadi udah. Intinya biaya promosi adalah ada persyaratan formal mempunyai harus mengisi daftar nominatif ya, daftar nominatif yang ada tabelnya nanti di. Yang perlu diperhatikan lagi yang tidak termasuk biaya promosi ini ternyata salah satunya adalah memang biaya itu benar promosi, tetapi prinsip tadi dilanggar. Oh, promosi sesuatu yang nanti menghasilkan penghasilan yang final, maka nggak boleh menjadi pengurang. Itu ya. Promosi untuk sesuatu yang bukan objek pajak, nggak boleh dikurangkan juga. Itu prinsipnya ya. Kemudian, nah ini harus ada daftar nominatifnya seperti ini. Kalau nggak ada, tidak boleh menjadi pengurang. Maka daftar nominatif ini harus dilampirkan di SPT tahunan PPh badan. Jadi kalau ada perusahaan menyatakan biaya promosinya 30 miliar, gede banget. Coba dilihat melampirkan daftar nominatifnya apa enggak. Oke. Ini pajak yang dapat dikurangkan tadi udah ya. Pajak hotel intinya adalah selain PPh yang kita dipotong atau dipungut oleh Pemda. Kalau pihak lain lah gitu ya. Tapi kalau kita hotelnya, kita hotel terus kita memungut pajak hotel, ya kita nggak boleh mengurangkan itu. Kita restoran, memungut pajak restoran, ya pajak itu nggak boleh dikurangkan oleh kita dong. Gitu ya. Nah, ini PPN. Nah, PPN sedikit saya ceritakan. Intinya kayak gini. Ini juga agak bulat nih kalau nggak hati-hati. Menyambung pertanyaan Sonia di depan. Bagaimana kalau kita dipungut PPN? Kalian belajar di perpajakan 1, kalau kita PKP, pengusaha kena pajak, jadi syaratnya adalah kalau kita PKP, telah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, maka cara penghitungan PPN bagi PKP itu adalah pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Ini namanya kurang bayar atau lebih bayarnya di sini. Atau bisa jadi nihil. Nah, maka kalau ada PKP, dia dipungut PPN beli, misalnya kita beli barang, kan dipungut PPN. Ini namanya pajak masukan. Ya. Kalau PKP jual, kita mungut, si PKP mungut, namanya ini pajak keluaran. Nah, gitu kan? Sekarang kalau kita beli, nah, PKP beli, dan beli barangnya itu adalah sesuatu yang terkait usahanya dia dan memenuhi syarat formal material, maka yang paling benar adalah ketika dia dipungut pajak masukan, pajak masukannya itu ditaruhnya di SPT masa PPN melalui mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jadi dikreditkan di SPT masa PPN. Ya. Jadi misalkan beli alat, ya, alat itu terkait dengan kegiatan usaha, misalkan peralatannya mesin gitu ya, mesinnya itu harganya 100, maka dipungut 10, maka kita ada pajak masukan 10. Itu ditaruh di
SPT masa PPN sebagai kredit pajak sebesar 10. Pajak keluarnya berapa? Tergantung dia jualnya berapa. Atau mengenerate revenue berapa, dia mengut PPN berapa. Artinya pajak masukan bagi PKP ya, selama dia dapat dikreditkan maka wajarnya dia itu mengkreditkan di SPT masa PPN, bukan menjadi biaya di PPH. Karena lebih menguntungkan menjadi pajak masukan di PPN. Kalau pajak masukan di PPN itu angkanya langsung mengurangi pajak keluaran. Tapi kalau menjadi biaya di PPH, itu tidak mengurangi pajak, baru mengurangi penghasilan bruto. Berarti yang berubah adalah penghasilan kena pajaknya, bukan pajaknya yang terdampak langsung. Gitu. Nah, ada yang mau dikonfirmasi tentang pajak masukan? Nah, belum selesai, Ding, maaf. Ini kalau pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kalau yang tidak dapat dikreditkan, baru dia boleh menjadi biaya di PPH. Maka dalam PPN, ini konteks PPN ya, ini kita ada pajak masukan, ada 2 pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan di SPT masa PPN ya. Ini PPN khusus pajak masukan. Ada 2 ya, yang dapat dikreditkan, yang tidak dapat dikreditkan. Kalau dapat dikreditkan, dia pakai SPT masa PPN. Berarti dapat dikreditkan, maksudnya dapat dikreditkan di PPN, di SPT masa PPN ya, di SPT PPN. Kalau dapat dikreditkan di SPT masa PPN, jangan menjadi biaya di PPH. Oke, nggak boleh. Tetapi kalau pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan di PPN, di SPT masa PPN, maka ini asalkan dia memenuhi ketentuan 3M dan sebagainya, maka bisa menjadi expense atau menjadi deductible expense di dalam penghitungan PPH. Sampai sini dulu, ada yang mau dikonfirmasi? Tadi soalnya ada kan kayak gitu kan? Belum diajarin, udah diterangin, udah dijadikan kuis ya. Memang suruh belajar sendiri dulu, gitu. Biar ingat ya. Oke ya. Maka kalau terkait PPN, kalian harus identifikasi. Dia PKP atau bukan? Pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya. Kalau saya PT IGZ, bukan PKP. Beli barang untuk kepentingan usaha, dipungut PPN. Apakah PPN-nya dapat dijadikan biaya di PPH? Boleh. Alasannya apa, Sonia? Kenapa boleh? Karena nggak dapat dikreditkan di SPT masa PPN. Oke. Kenapa nggak dapat dikreditkan di SPT masa PPN? Karena dia nggak boleh mengkreditkan pajak masukannya. Iya, kenapa? Itu kan pertanyaannya. Kenapa nggak boleh? Karena PKP. bukan PKP. Ya. Bukan PKP nggak ada mekanisme pengkreditan. Nah, aturan pajak itu jangan kejam-kejam amat dong. Kalau nggak boleh dikreditkan di SPT masa PPN, asalkan itu terkait dengan 3M penghasilan, maka boleh menjadi biaya di PPH. Gitu ya. Ini agak sedikit dalam. Nanti kita lihat soalnya biar jelas nanti. Aduh, udah tinggal berapa menit ya? Oke. Kalian habis ini ya Atalah? Masih bingung Pak, tadi gimana Pak kalau misalnya PKP ya Pak? Jadi yang PKP tadi itu apa? Dapat atau tidak Pak? Tergantung kondisinya, bisa dapat bisa enggak. Kalau PKP dapat ada pajak masukan, ini kan berarti PKP nih. Ini khusus PKP ya. Atau gini aja dulu deh. Nah, mungkin kalian udah lupa materi PPN, jadi begini. Pertama gini dulu. Non PKP. Non PKP ini dia tetap kadang-kadang dipungut PPN. Orang nyebutnya pajak masukan. Non PKP punya pajak masukan karena dipungut PPN. Ya, dia kan nggak bisa mengkreditkan di PPN. Ya, maka kalau kondisi kayak gini, asalkan dia memenuhi syarat pembeliannya itu terkait dengan 3M, maka ini menjadi
deductible expense di PPh. Dalam bentuk PPh. Gitu ya, dicatat aja yang satu nih, kalau non PKP. Ya. Kalau dia PKP, pengusaha kena pajak, kemudian punya pajak masukan, ya, punya pajak masukan, maka dilihat apakah pajak masukannya itu dapat dikreditkan dalam di PPN, di SPT masa PPN. Kalau iya dapat dikreditkan, maka non deductible expense, nggak boleh dikurangkan di PPh. Non deductible expense di PPh. Ya. Berikutnya ini satu ya, ini A. Yang B ini, nah yang B ini, apakah pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan di SPT masa PPN? Ternyata tidak dapat, gitu ya. Tidak dapat asalkan dia memenuhi syarat 3M, maka ini menjadi deductible expense di PPh. Nah, gitu Atalah. Silakan, ada yang mau dikonfirmasi? Jadi jangan pakai apalan, pakai logik aja, logika. Kenapa sih pajak masukan kok tidak dapat dikredit, tidak dapat dikurangkan di PPh? Ya memang rugi kita mengurangkan di PPh. Kalau pajak masukan, ya bawalah ke ranah PPN, yaitu ditandingkan dengan pajak keluaran. Nggak bisa, kenapa? Karena tidak memenuhi syarat dalam PPN. Oh, kalau nggak bisa, coba deh dikurangkan menjadi biaya, jadi deductible expense di PPh. Boleh apa enggak? Caranya bagaimana? Dilihat memenuhi syarat 3M apa enggak. Belinya beli apa? Gitu kan. PPh kan melihat pengeluarannya itu terkait dengan mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan atau tidak. Gitu. Ya. Kalau belum paham sebentar dicatat dulu, nanti kita kerjakan soalnya lagi yang tadi kalian. Tapi waktunya tinggal. Ya, silakan. Berarti pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan di sini tuh maksudnya PM untuk yang non PKP kan ya? Betul. Kalau bicara, makanya saya tandain dapat dikreditkan di PPN, maksudnya di SPT masa PPN. Ya. Bukan yang mana-mana, ya. Tidak dapat dikreditkan di PPN, dapat dikreditkan di PPN gitu ya. Jadi di SPT masa PPN-nya dulu. Karena habitatnya dari pajak masukan itu adalah di SPT masa PPN. Kalau pertanyaannya, apakah pajak masukan PPN dapat dikreditkan di PPh? Itu sama dengan apakah ikan bisa hidup di daratan? Itu nggak mungkin gitu ya, salah habitat gitu. Oke, bagus Alia. Ada lagi? Oke, kalau enggak kita masuk ke penyusunan amortisasi. Intinya tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam akuntansi ya prinsip akuntansi juga dipakai di pajak. Tapi yang beda nanti adalah masa manfaatnya ya. Gitu. Sementara itu dulu yang penyusutan. Yang PBB, BPHTB dan sebagainya. Begini. BPHTB satu-satu ya. BPHTB adalah pajak yang dibayar yang merupakan bagian dari biaya pengeluaran untuk memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi kalau kita beli gedung jadi aja udah ya. Jurnalnya adalah kita beli gedung. Gedung harganya 400 juta ya, gedung kecil. Bayar gedung pada cash gitu kan, gedung pada kas. Tetapi untuk memperoleh gedung tersebut kita harus membayar BPHTB. BPHTB-nya kan kalian udah belajar meskipun sudah lupa insya Allah gitu ya. Tarifnya itu kan 5% gitu ya, kalikan ya nilai perolehannya dikurangi dengan NPOP TKP gitu ya. Jadi kurang lebih 5% lah ya.
Maka mungkin kita selain 400 juta, kita akan mengeluarkan mungkin sekitar 15 juta lah mungkin ya. 15 juta itu BPHTB. BPHTB di debit BPHTB. Sebenarnya kayak gini. Maka kita membayar pengeluaran kita adalah 415. Tetapi kalian sudah belajar. Ini kan jurnal sementara nih, jangan dicatat dulu. Keliru soalnya nih. Kalian sudah belajar kapitalisasi dari pengeluaran as tetap. Cost dari as tetap adalah apa? Masih ingat di akuntansi? Ini akuntansi pajak banget nih. Apa? Pemulihan untuk aset tetap, memperoleh aset tetap. Seluruh pengeluaran ya, sampai dia tersedia kan atau siap digunakan. Maka BPHTB itu dia akan lebur masuk ke gedung. Maka jurnalnya itu langsung gedung 415, kasnya 415 gitu. Ya. Jadi masuk ke harga perolehan gedung. Itu realnya kayak gitu. Maka 415 ini nanti akan disusutkan. Jadi penyusutannya itu mengandung angka BPHTB di dalamnya. Gitu ya. Ini kalau bicara akuntansi pajak saya udah mulai semangat lagi karena memori pernah mengajar akuntansi pajak. Itu BPHTB ya. Jadi dia boleh menjadi dikatakan, kenapa dikatakan boleh dibebankan? Boleh. Dengan cara masuk ke harga perolehan gedung, kemudian disusutkan setiap tahunnya. Itu sebenarnya sudah dibiayakan sebenarnya, tapi dibiayakan berdasarkan masa manfaatnya. Gitu, maksudnya seperti itu. Oke. Kemudian sama ya PBB. PBB, misalnya kita punya gedung tadi sudah beroperasi, gedungnya buat ruko, ada PBB-nya, maka menjadi bahasa Inggrisnya PBB apa? Land Building Tax gitu ya. Land and Building Tax, pajak bumi dan bangunan. Maka Land and Building Tax expand pada kas ketika kita membayar PBB. Yang ini tidak perlu dikapitalisasi ke harga perolehan karena ini terjadi ketika sudah gedungnya udah siap. Ya, udah siap, udah oke gitu. Baru tiap tahun dibayarkan PBB. Maka itu menjadi biaya langsung habis di tahun tersebut. Maka ini boleh dikurangkan intinya gitu ya. Nah, tapi kalau PBB, BPHTB tadi untuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang final, maka tidak boleh menjadi pengurang. Jadi artinya ini yang poin E itu diperingatkan ini. Jika ABC itu harus berkaitan dengan 3M dan tidak final. Artinya kalau kita beli gedung, tapi gedungnya memang dedicated untuk kita sewakan, ya, memang BPHTB-nya masuk ke gedung ini, tetapi ini kemudian nggak boleh disusutkan, nggak boleh dibiayakan, karena itu menghasilkan penghasilan yang sifatnya final. Gitu. Ada yang mau dikonfirmasi? Jadi terkait banget sama akuntansi nih, ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi maksudnya gini, Pak. Tadi di soal kan dia ada kayak dia membeli ruko untuk usaha gitu, Pak. Berarti nanti dia bisa jadi kredit pajak gitu, Pak. Kredit pajaknya itu dari dari dikurangi sama nilai penyusutan bangunan tiap tahunnya atau gimana sih, Pak, maksudnya, Pak? Oke. Kalau kita beli rukonya digunakan untuk berjualan, jualan komuter atau apapun itu ya, sesuatu yang tidak final lah ya. Maka kalau kita, nah soalnya tadi apa? Tergantung. Pertama bahwa biaya untuk mengeluarkan biaya pembayaran rukonya kan jurnalnya jadi gedung atau ruko ya, gedung 415.
maka itu bisa dibiayakan melalui penyusutan kan? Kan biaya dua, sekaligus atau penyusutan. Nah ini melalui penyusutan setiap tahun. Itu satu. Kalau misalkan beli rukonya itu ternyata disewakan, ya maka kita tidak boleh membiayakan pengeluaran membeli ruko itu. Karena apa? Karena itu menghasilkan penghasilan yang sifatnya final. Maka biaya pembelian ruko tadi, meskipun di akuntansi jurnalnya adalah gedung atau ruko, tapi dan disusutkan sesuai dengan aturan akuntansi dalam pajak tidak boleh disusutkan. Gitu. Di soal tadi ceritanya tentang apa ya? Saya lupa. Masih ingat nggak? Apa ya tadi, pajak pembelian ruko apa ya Pak, untuk usaha gitu dapat dikreditkan atau bukan gitu, lupa Pak. Nah, kalau PBB atau itu nggak mungkin dikreditkan, pasti di istilahnya Murah. pasti dikurangkan ya. Baik Pak. Kurangkan. Terima kasih Cek Pak. aja. Nanti kita cek lagi soalnya ya. Kalau nggak bisa hari ini ya besok. Ya, pertemuan berikutnya. Karena ini penting, masa keluarkan biar kalian ingat. Daripada nanti pas ujian. Ujiannya apakah takutnya close book ya? Kalau close book, wah mati kalian. Jangan doain mati. Nggak boleh, maaf. Kan kalian bisa open book. Nanti kalau close book bisa, saya nggak tahu nih hasilnya gimana ya. Kalian udah mulai biasa belajarnya seakan-akan close book gitu ya. Nah nanti kita bahas lagi soalnya ya. Oke. Itulah fungsinya latihan ya. Kalian tergelitik. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Ya silakan. Kalau misalnya gedungnya itu dipakai untuk mendapatkan penghasilan yang final dan lain-lain, itu kan nggak boleh jadi pengurang kan ya Pak? Iya betul. Tapi gimana kalau misalnya gedung itu selama umur masa manfaatnya, misalnya 10 tahun. Nah, tapi di dalam 5 tahun itu dia gunain, awalnya niatnya untuk sewa, tapi pas udah pertengahan masa manfaatnya dia gunain untuk mendapatkan penghasilan PAT itu gimana? Oke. Nah berarti tinggal jadi ini ada gedung, misalkan 10 gedung itu masa manfaatnya 20 tahun biasanya. Nah 10 tahun pertama ternyata disewakan. Berikutnya kemudian mendapatkan penghasilan yang PAT, walaupun detailnya contohnya agak membingungkan mana ya. Gedung mendapatkan penghasilan apa yang PAT? Kalau gedung kan disewakan doang. Tapi misalkan gedung itu juga digunakan untuk jualan. Jadi dua ada. Dia sebagian disewakan, sebagian dipakai sendiri untuk jualan yang PAT. Kan kayak gitu ya. Maka penyusutannya dibagi dua. Ya, proporsional. Mana yang terkait penghasilan final itu nggak boleh dikurangkan, nggak boleh disudutkan. Mana yang terkait dengan yang PAT itu baru boleh dikurangkan. Itu prinsipnya seperti itu. Detailnya bagaimana angka-angkanya ya tergantung nanti informasi-informasi yang ada, tapi proporsional intinya kayak gitu. Paham ya? Berarti masih sama konsepnya sama yang di awal dana pensiun tadi. Iya betul. Kalau memang biayanya itu nggak jelas nih mana yang buat ruko, mana yang buat mana yang disewakan, mana yang buat sendiri, yang PAT mana, yang final mana, ya proporsional tadi. Berdasarkan revenue kita. Mana revenue yang terkait final, mana revenue yang terkait dengan non final. Gitu. Bagus pertanyaannya. Jadi prinsip tadi yang di depan tuh penting banget ya. Lanjut. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan, intinya adalah boleh dibebankan. Jadi kalau ada perusahaan, jadi yang ini jangan keliru ya. Jadi ini ada PT ABC, punya karyawan nih, udah tua-tua, mau pensiun, mungkin sekian puluh tahun ya, mungkin nggak tua-tua, muda tapi suatu saat pensiun. Nah perusahaannya nih baik banget, ngomong ke karyawannya, wahai karyawanku, kalian orang-orang yang berjasa ke perusahaan ini. Maka saya tidak ingin kalian cuma diperas tenaganya saat kalian produktif.
saya ingin kalian ketika pensiun pun tetap hidup layak. Maka izinkanlah, gitu. PT ABC itu sopan banget ya. Maka izinkanlah kami menanggung biaya pensiun kalian dengan cara saya membayari kalian iuran dana pensiun. Nah, ini ada perusahaan dana pensiun. Jadi kalian pas pensiun itu harus layak. Maka saya bayarin ya ke sini. Nah, maka PT ABC membayar iuran pensiun untuk karyawannya. Gitu ya, dia bayarin maksudnya. PT ABC membayarin, neraktir lah kalau bahasa kalian ya, neraktir karyawannya. Udah, saya bayarin deh iuran pensiun kalian. Nanti kalau kalian pensiun, kalian akan dapat uang gede dari perusahaan dana pensiun. Gitu. Nah, bagi PT ABC, iuran pensiun yang dia bayarin karyawan-karyawannya tadi, asalkan dibayar kepada perusahaan dana pensiun yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan atau pihak yang terkait, otoritas yang berwenang, maka itu menjadi deductible expense, boleh dikurangkan. Itu ya, maksudnya kayak gitu. Bukan dari sisi ininya, kan iuran pensiun ada dua, dibayarin oleh perusahaan sama karyawannya bayar sendiri. Nah, yang kita bahas di sini adalah perusahaan yang bayarin. Oke. Lanjut. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Asalkan itu terkait dengan 3M boleh dikurangkan. Ya, yang nggak boleh dikurangkan bagaimana? Sama prinsipnya. Apakah itu, yaitu apa? Yaitu terkait dengan final dan BOP. Maka meskipun orang ada kerugian karena penjualan harta, tetapi terkait dengan penjualan tanah atau bangunan, maka boleh dikurangkan atau tidak? Tidak. Boleh. Tidak boleh, kenapa? Final. Karena betul, penjualan harta berupa tanah dan bangunan itu sudah kena final. Maka meskipun rugi, tidak boleh menjadi pengurang. Ya. Gitu ya. Sama prinsipnya pokoknya apakah itu final, apakah itu BOP, kalau final sama BOP berarti nggak boleh dikurangkan. Oke. Selisih kurs mata uang asing. Nah, ini ngikutin SAK. SAK-nya bilangnya gimana? Kalau akuntansi bilang ada kerugian, maka dalam pajak boleh menjadi pengurang. Asalkan kerugiannya itu adalah terkait dengan 3M, ya, terus tidak terkait final, dan tidak termasuk yang BOP. Selalu kayak gitu terus. Ya.